Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi saudaraku, Jumat pagi ya, dimanapun Anda berada. Anggapi komentar saudara kita. Bagaimana kalau rumahnya singup gitu loh ya. Rumahnya ini sudah singup, kotor dan sebagainya. Ya dibersihkan ya. Jadi jangan biarkan energi negatif itu terus-terusan ya, ada di dalam rumah Anda. Ya, dibersihkan, ya, dicat, ya, dibuat ibadah, ya, dibuat ngaji, dibuat wirid, zikir gitu. Caranya seperti itu gitu ya. Kalau tidak percaya ya, teman-teman Jumat Wage, ketika rumah Anda kotor, coba Anda bersihkan saja ya. Ini kita tidak menggunakan untuk ibadah, bersihkan saja. Itu rasanya itu loh sudah beda gitu ya. Rasa dari aura gitu ya, rasa dari hawa yang ada di dalam rumah Anda itu sudah berbeda. Apalagi kalau teman-teman Jumat Wage mau digunakan untuk ibadah, misalkan untuk sholat, misalkan untuk zikir, misalkan untuk wirid, misalkan untuk meditasi, maka rumah yang Anda tempati itu akan hawanya itu los, hawanya itu plong gitu. Loh, saya mengalami teman-teman ya kondisi semacam itu ya. Bukan karena rumahnya ada ya, ada penunggunya ada ya, nenek-nenek tua gitu, itu penunggu aslinya di sana. Ya, penunggu asli rumah saya itu. Tapi yang lain, ya, itu memang disengaja ditaruh gitu loh ya. Sengaja ditaruh untuk menghancurkan saya, membunuh saya. Gitu. Oh, itu rasanya teman-teman ya, rasanya itu enggak ya, seperti udara ya. Padahal ya di belakang itu rumah itu los ya, besar sekali ya ventilasi belakang ya, sampai ke depan itu ya. Ibarat itu angin itu enggak akan ada penghalang gitu ya. Tapi itu angin dari belakang enggak bisa masuk, angin dari depan enggak bisa masuk. Itu yang terjadi. Ya. Pernah ya, saudara saya itu ya, bawa orang pintar ya, ke rumah saya ya. Saat itu juga ya dibersihkan, tapi salah ya pembersihannya ini bukan istilahnya itu kita melawan gitu, tidak, tapi dikasih sesaji gitu ya. Dikasih minyak candu kalau tidak salah. Ada 7 titik ya, 7 titik yang dipasang minyak candu. Saya belum paham ya, ilmu-ilmu semacam ini saya belum paham. Ya tahu ya, tapi belum saya amalkan 100%. Ya amalkan paling ya 5% ya, 2% saja. Ketika dikasih candu tadi ya, makanannya makhluk halus, dikasih sesaji, itu angin itu bisa masuk dari belakang, bisa masuk dari luar, bisa masuk ya. Jadi sampai menggigil gitu ya. Seperti kena AC gitu loh teman-teman, seperti kena AC. Itu berlangsung kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan ya, karena enggak saya tempati rumahnya ya. Setelah saya datang ke sana gitu, saya merasakan kok tambah ekstrim gitu loh ya, kok tambah error gitu loh ya. Jadi yang awalnya itu sesaji tadi ya, yang awalnya itu bisa katakanlah enggak mengganggu gitu loh ya, dengan adanya sesaji tadi selama 1 bulan itu seperti kebun binatang teman-teman. Jadi rumah saya ini seperti kebun binatang. Sudah enggak hanya pengap lagi, seperti enggak ada udaranya. Akhirnya ya yang saya lakukan saya nekat ya waktu itu belajar ngawur pokoknya apa yang pernah saya pelajari saya aplikasikan. Ya. Jadi
saya ambil semua ya. Kebetulan saya hafal ya, nanamnya itu hafal. Titik yang dikasih minyak wangi kayak seperti minyak wangi. Ada 7 titik. Itu saya ambil semua ya. Saya buang ke tempat sampah. Ya, saya buka, saya buang. Nah, selanjutnya yang saya lakukan, saya baca ayat kursi ya. Saya baca hijab nasor, saya baca wirid sakron ya. Saya baca hijab bahar, ratibul atos, ratibul haddad ya. Juga saya baca amalan dari guru saya ya, hijab falah itu. Saya baca semuanya ya, saya baca semuanya, saya taruh di ember ya. Kebetulan rumah saya itu belum dimester teman-teman ya. Belum dimester, belum diperselen ya. Jadi enak gitu loh ya, mau dudah itu enak gitu. Nah itu ya, setelah itu ya saya sirami semua ya. Saya sirami semua ya. Saya sirami semua seluruh rumah, juga depan-depan. Apa yang terjadi, hawanya langsung plong gitu, langsung seperti bersih. Padahal rumahnya kotor ya, kotor ya. Anda tahu sendiri ya, rumah masih belum selesai ya. Terus di dalam rumah itu ya saya tinggal ya. Saya tinggal ya. Nah, selanjutnya ya, saya ciprati semua teman-teman ya. Dari lantai atas ya, lantai 2 saya ciprati semua. Nah, sebelumnya saya bersihkan semua, walaupun masih banyak kayu-kayu bekas itu ya. Kayu-kayu bekas bangun itu loh ya. Nah itu. Terus ada satu ruangan ya. Ruangan itu yang saya indikasi ya, di sini tempatnya gitu ya. Nah, singkat cerita teman-teman ya, saya sebur semua. Nah, selanjutnya saya bisa tidur nyenyak gitu ya. Biasanya malam hari itu, wah seperti saya itu dilihat banyak orang gitu. Bagaimana mau bisa tidur ya? Itu yang saya lakukan. Setelah saya sirami, hawanya itu langsung plong gitu ya. Tidak hanya saya sirami itu ya, habis ngaji ya, saya buat air ruqyah ya, saya sirami, terus saya semprot ya. Istilahnya tak rendem banyu. Omaku itu semprot ya. Saya punya sumur bor ya. Tak semprot semua, tak lepi banyu kayak sawah gitu. Ya, biar airnya itu merata. Wah, nyenyak teman-teman. Dan keesokan harinya ya, saya menemukan itu ya, ada 3 tikus ya. Di lantai atas ada 3 tikus mati. Di garasi itu ada 2 tikus mati. Nah, ini secara logika tidak masuk akal gitu. Tikusnya kecil-kecil gitu. Ini kan tidak masuk akal gitu ya. Nah itulah teman-teman ya, yang saya alami itu seperti itu. Jadi dibersihkan semua. Jadi yang awalnya seperti kebun binatang itu tidak ada semua. Nah, tinggal saya merasakan bahwasannya sumbernya, buhulnya ya, buhulnya itu ada di bawah tangga. Nah, ternyata ya di sana ada pakaian saya di sana. Nah, dijadikan buhul ya. Saya bongkar teman-teman ya. Ketika saya bongkar semua, itu seperti los lagi gitu ya, wadem lagi sampai saat ini ya. Walaupun si nenek itu masih ada gitu ya. Si nenek-nenek itu ada di tempat saya ya. Dia ngomong saya ini penghuninya sini gitu loh ya. Yang lain itu adalah kiriman gitu. Ngomong seperti itu sama saya. Ya sudah gitu. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi ketika Anda ini ya tidak tahu ya, tidak paham bahwasanya rumah Anda itu ada sihirnya, ada teluhnya, ada pasangannya seperti yang saya alami tadi, itu kita itu tidak sadar gitu.
Saya tidak sadar, biasa saja gitu ya. Baru sadar ketika saya ini sudah parah, sudah sakit, sudah tidak bisa bangun, semacam-macam. Baru sadar. Jadi fenomena-fenomena seperti itu ya, teman-teman Jumat Wage akan mengalami ketika Anda itu yakin ya, ketika itu sihir, ketika Anda itu mengalami sesuatu yang di luar logika gitu, tapi nyata gitu. Kalau sekali dua kali sih oke ya, kita tidak percaya tidak masalah. Tapi kalau itu berkali-kali gitu, dan hampir katakanlah setiap hari, baru kita akan percaya. Ya. Percaya tidak percaya, kalau saya sebenarnya tidak percaya teman-teman ya, bagaimana percaya? Saya dididik ini ya, dididik harus ada bukti gitu ya. Jurusan ilmu hukum, nah segala sesuatu harus ada buktinya ya, tanpa ada buktinya berarti hoax, berarti ya bohong. Tetapi gitu ya, logika saya, pikiran saya ditundukkan dengan kejadian-kejadian semacam itu. Nah, berawal dari situ akhirnya ya, saya tidak mengendalikan atau tidak menggunakan pikiran lagi. Untuk menilai segala sesuatu itu saya kedepankan lebih kepada rasa gitu. Bukan hanya pikiran saja. Pikiran itu nomor carry gitu. Penting rasa nih. Saya rasakan bagus ya bagus, saya rasakan jelek ya jelek gitu ya. Kalau dulu ya enggak ya, logika dahulu, logika yang main gitu. Nah itulah teman-teman, jadi ada sisi positifnya juga ya, ketika rumah Anda ini banyak makhluk halusnya, terus Anda ini berusaha untuk membersihkannya, itu adalah bagian dari perjalanan spiritual Anda. Bisa jadi itu menjadi alat ya, Anda itu dekat dengan Tuhan. Itu yang bisa saya dapatkan ini di situ. Tapi jangan pernah ya Anda berhenti untuk membersihkan ya. Jangan biarkan saja, tapi kita memiliki kewajiban untuk membersihkan supaya tidak berdampak bagi diri Anda, khususnya ya umumnya bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.